Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda akan menjelaskan salah satu matkul Al-Quran dan ilmu jiwa mengenai motivasi dan fungsi jiwa tentang kebenaran. Motivasi menurut psikologi, di mana dalam motivasi dalam konteks psikologi ini tuh merujuk pada dorongan atau keinginan baik internal dan juga eksternal yang mendorong individu ini untuk bertindak atau mencapai tujuan tertentu. Motivasi ini berarti menggerakkan, mengarahkan, dan menopang tingkah laku manusia. Menggerakkan ini berarti menimbulkan kekuatan pada individu. Menggerakkan ini berarti menyalurkan tingkah laku, sedangkan menopang berarti menambah dorongan untuk berbuat sesuatu. Motivasi juga dapat didefinisikan sebagai kekuatan-kekuatan yang kompleks, dorongan-dorongan, dan juga kebutuhan-kebutuhan. Motivasi ini dibedakan menjadi dua, ada motivasi yang bersifat ekstrinsik dan juga intrinsik. Motivasi yang ekstrinsik ini adalah motivasi yang berfungsi karena adanya rangsangan dari luar, sedangkan untuk motivasi intrinsik ini munculnya dari dalam dirinya sendiri. Dorongan yang datang dari luar ataupun dari dirinya sendiri ini, itulah yang akhirnya mendorong individu untuk berbuat ataupun berperilaku dalam hidupnya. Dalam perspektif teori humanistik, Abraham Maslow pada tahun 1970-an mengajukan teori hierarki motivasi yang dihubungkan dengan hierarki kebutuhan-kebutuhan dasar yang menuntut untuk dipenuhi. Hierarki kebutuhan Maslow ini tuh disusun menurut wujud pada sebuah piramida, di mana dalam teori hierarki kebutuhan Maslow ini kebutuhan sebelumnya tuh harus dipenuhi sebelum mencapai tingkatan kebutuhan di atasnya. Pada piramida ini yang paling bawah ini kebutuhan psikologis, di mana kebutuhan itu kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan berpakaian, kebutuhan-kebutuhan lainnya, yang mana kebutuhan ini kebutuhan dasar. Tingkat selanjutnya ada kebutuhan rasa aman. Kebutuhan rasa aman ini kebutuhan akan adanya keamanan dalam dirinya sendiri, stabilitas, peraturan, dan lain-lain. Untuk tingkatan selanjutnya ada kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial ini kebutuhan akan adanya relasi, teman, keluarga, dan lain-lain, karena pastinya sebagai manusia kita butuh interaksi di dalam lingkup sosial itu sendiri kan. Dan sosial juga mendorong kita untuk berperilaku sesuatu. Untuk selanjutnya, tingkatan selanjutnya ada kebutuhan penghargaan. Nah, kebutuhan ini tuh seperti pencapaian, status, tanggung jawab, reputasi, dan lain-lain. Dan kebutuhan yang paling atas adalah kebutuhan aktualisasi diri. Di sini kebutuhannya itu seperti kebutuhan akan pengembangan diri, pemenuhan ideologi, pengetahuan, dan lain-lain. Di sini ada motivasi menurut Islam juga, di mana menurut Utsman Najati, motivasi atau dorongan ialah kekuatan penggerak yang bersifat psikologis, yang mana membangkitkan kegiatan dalam dirinya individu itu untuk memotori tingkah laku serta menggerakkannya pada suatu tujuan atau berbagai tujuan. Dalam perspektif Islam ini, motivasi meliputi dua hal. Ada motivasi manusia tuh untuk mendorong menjadi lebih baik, ada juga motivasi yang mendorong manusia untuk bertindak jahat. Ada beberapa term dalam Al-Quran yang menunjukkan motivasi itu dibagi menjadi berbagai hal, yaitu syahwat. Syahwat ini tuh yang mendorong untuk berbuat jahat. Hawa ini motivasinya tuh cenderung kepada syahwat. Dan yang terakhir ada fitrah. Fitrah ini tuh motivasinya tuh mendorong ke arah kebaikan. Fungsi jiwa menurut psikologi. Definisi jiwa menurut psikologi itu dapat diartikan sebagai bagian dari kepribadian seseorang
kepribadian seseorang untuk menentukan cara individu tersebut itu seperti berpikir, merasa, dan juga bertindak. Nah, dalam beberapa teori psikologi, jiwa juga dianggap sebagai bagian dari struktur psikologis individu yang terdiri dari kepribadian, motivasi, dan juga emosi. Fungsi jiwa ini terdiri dari 4 fungsi pokok, yaitu pikiran, perasaan, penginderaan, dan intuisi. Di mana menurut Jung ini dapat membedakan 4 fungsi pokok tersebut menjadi dua rasional, yang mana meliputi perasaan dan juga pikiran, serta 2 irasional yang meliputi penginderaan dan juga intuisi. Fungsi jiwa yang tadi itu kayak pikiran. Yang pertama pikiran itu kan sifatnya rasional, cara bekerjanya itu dengan menilai benar atau salah. Dan yang kedua ada perasaan itu sifatnya rasional juga, cara bekerjanya dengan menilai senang atau tidak senangnya. Dan yang ketiga ada penginderaan, sifatnya itu irasional, cara bekerjanya itu tanpa menilai sadar indriyah. Dan yang terakhir keempat ada intuisi. Intuisi itu sifatnya irasional, cara bekerjanya itu tanpa penilaian tak sadar naluriah. Jiwa menurut Islam, di mana menurut pendekatan Ibnu Sina terhadap jiwa dan ruh ini merupakan istilah yang sama dan memiliki arti yang sama. Menurut Ibnu Sina, jiwa adalah substansi rohani yang memancar kepada jasad dan menghubungkannya, lalu menjadikannya alat untuk mendapatkan pengetahuan dan ilmu, sehingga dengan keduanya ia bisa menyempurnakan dirinya dalam mengenal Tuhan. Fungsi jiwa menurut Islam yang pertama ada takwa kepada Allah, di mana jiwa ini tuh berperan dalam mencapai ketakwaan, yaitu kesadaran dan takwa kepada Allah. Ini tuh mencakup pemahaman, penghormatan, dan juga pelaksanaan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada pembukaan akhlak yang baik atau tazkiyah an-nafs. Jiwa ini tuh memiliki peran dalam proses pemurnian atau peningkatan diri yang dikenal juga sebagai tazkiyah an-nafs. Nah, ini tuh melibatkan usaha untuk mengendalikan hawa nafsu dan juga mengembangkan akhlaknya itu yang menjadi lebih baik sesuai dengan standar nilai ajaran agamanya. Yang agama di sini Islam. Yang ketiga ada ujian dan tanggung jawab atau hisab. Di mana jiwa ini tuh akan diuji selama hidupnya di dunia, dan setelah mati itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah atas perbuatan yang ia perbuat selama hidupnya di dunia ini. Dan yang keempat terakhir ada pengembangan hubungan dengan Allah, takarub. Jiwa ini kan berfungsi sebagai tempat untuk mengembangkan hubungan yang lebih dalam dengan Allah melalui ibadah, berdoa, dan juga ketaatannya kepada Allah. Di sini ada struktur kebenaran, di mana ada 5 dimensi pada manusia yang memiliki potensi untuk mencari, menemukan, dan juga menerima kebenaran atau ilmu pengetahuan. Yang pertama ada al-jism. Al-jism ini tuh potensi ini berupa alat indera sensori. Potensi ini tuh berupa kemampuan untuk melihat, mendengar, mencium, dan merasa. Nah, manusia ini tuh akan menggunakan alat indera ini untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Dan yang kedua ada al-aql, di mana potensi akal ini tuh berupa pemikiran rasional. Potensi ini tuh digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang bersifat rasional, paham rasionalisme. Yang ketiga ada al-qalb. Al-qalb ini tuh dimensi ini tuh memiliki kemampuan rasional dan juga emosional. Kecerdasan emosional ini merupakan bagian penting dalam jiwa manusia yang menentukan sukses atau menderitanya seseorang. Dan juga ketika orang ini dapat mengendalikan emosinya dengan baik, maka orang tersebut memiliki tingkat kecerdasan yang
baik gitu. Dengan potensi Al-Kab ini, manusia dapat mengetahui hal-hal yang pantas dan yang layak untuk dilakukan. Yang keempat ada Al-Ruh. Al-Ruh ini potensi berupa spiritual. Potensi spiritual ini adalah keyakinan adanya Tuhan yang ditanamkan dalam diri manusia. Ciri utama orang yang memiliki kecerdasan spiritual ini adalah adanya keinginan untuk memberi kontribusi bagi umat manusia. Dan yang kelima, terakhir ada Al-Fitrah. Al-Fitrah ini dengan potensi ini tuh manusia akan memperoleh pengetahuan religiusnya itu, di mana pengetahuan religius itu pengetahuan yang berhubungan dengan keyakinan dan agama. Nah, berdasarkan itu semua dapat dijelaskan bahwa diri manusia itu ada dimensi yang berfungsi sebagai sumber kekuatan dan daya dalam diri manusia untuk mengetahui dan juga mengenal Allah dan agama serta tingkah laku yang lebih baik lagi. Dapat disingkat lagi rinciannya itu tadi struktur kebenarannya itu hubungan potensi kebenaran ini. Yang pertama al-jism itu pengetahuannya itu bersifat sains, cara memperolehnya itu dengan observasi dan juga eksperimen. Sifatnya kebenarannya itu berdasarkan sensoris seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa dan lain sebagainya. Yang kedua ada al-aql. Sifat pengetahuannya itu bersifat filsafat, cara memperolehnya itu dengan argumentasi logis. Sifat kebenarannya itu berdasarkan rasional. Dan yang ketiga ada al-qalb. Al-qalbnya itu jenis pengetahuannya itu dengan etika, estetika. Cara memperolehnya itu melalui latihan empiris. Dan sifat kebenarannya itu etika dan estetika. Yang keempat ada ar-ruh. Ar-ruh ini pengetahuannya bersifat mistis. Cara memperolehnya itu dengan latihan spiritual. Sifat kebenarannya itu dengan spiritual. Dan yang kelima terakhir ada al-fitrah. Al-fitrah ini pengetahuannya dari agama, cara memperolehnya itu dari imannya dia. Sifat kebenarannya itu berupa transendental. Transendental ini tidak bisa dijabarkan atau didefinisikan gitu tanpa adanya kita sendiri mempunyai iman yang kuat gitu. Mungkin materinya sekian saja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.